Novel audio Pagoda Pancer 27. Dengan judul menyamar sebagai pria bertopeng. Untuk mendengarkan cerita dari awal episode silahkan lihat di daftar playlist. Oke, langsung kita lanjut ke inti cerita. Istana Qian. Di hutan luas yang menghubungkan gerbang dalam dan halaman luar. Semburan langkah kaki yang tergesa-gesa mendekati Xiao Nunu dengan cepat. Apakah hal itu ditemukan begitu cepat? Hati Xiao Nunu menegang. Namun melihat langkah kaki itu semakin dekat, Xiao Nunu melompat dan langsung menghindar ke sebuah pohon besar yang rindang. Di bawah naungan malam dan dedaunan, Xiao Nunu menahan napas dan melihat ke bawah. Suara langkah kaki yang kacau datang dengan cepat, dan dua sosok dingin terlihat lewat di bawah pohon. Xiao Nunu melihat lebih dekat dan melihat bahwa kedua sosok itu sama-sama mengenakan pakaian perang yang aneh, membawa pisau panjang dan pengait sabit rantai besi di belakang punggung mereka. Tidak hanya mereka mengenakan pakaian aneh, mereka juga mengenakan topeng. Pola topengnya sederhana dan jahat. Pakaian dan aura ini membuat orang bergidik. Xiao Nunu memperhatikan kedua orang itu pergi, tetapi sesaat kemudian, dua sosok berpakaian serupa bergegas dari dua sisi lainnya. Mereka melakukan serah terima sederhana di bawah pohon tempat Xiao Nunu berada. Bagaimana? Apakah kamu menemukannya? Salah satu dari mereka berkata dengan suara yang dalam. Orang lain menjawab, tidak ada. Dia tidak bisa kabur. Saya melihatnya datang ke sini dengan mata kepala sendiri. Teruskan mencari dan jangan biarkan dia pergi. Dengan cepat berpisah. Pencarian dimulai di tempat lain. Xiao Nunu bersembunyi di pohon, matanya menunjukkan kesungguhan. Apakah kewaspadaan Istana Qian begitu tinggi? Dia ditemukan tepat setelah dia mulai mengambil tindakan. Setelah sedikit ragu, Xiao Nunu kembali ke tanah dari pohon. Tepat ketika Xiao Nunu sedang mempertimbangkan apakah akan kembali ke puncak Yunlu terlebih dahulu, sepasang mata dingin tiba-tiba muncul di belakang Xiao Nunu dalam kegelapan. Kiang. Suara pedang yang memotong aliran udara dengan tenang mencapai telingaku, dan cahaya pedang yang tajam menembus malam. Pisau ini jelas dimaksudkan untuk membunuh seseorang. Tanpa ragu sedikit pun. Mata Xiao Nunu berkilat, dan tepat ketika bilah tajam itu hendak menyentuh bagian belakang jantungnya, Xiao Nunu tiba-tiba berbalik, menghindari bilahnya, dan pada saat yang sama, kekuatan tinju yang mengandung kekuatan badan perunggu kuno berdampak langsung. Dada lawan. Pukulan ini sangat kuat. Tulang dada lawan langsung hancur, jantung dan paru-parunya pun ikut tertembus. Mata dinginnya terbuka lebar. Dia juga memakai topeng di wajahnya dan membawa kail, sabit dan sarung di belakangnya. Tapi saat dia melihat wajah Xiao Nunu, mata di balik topeng itu penuh dengan keterkejutan. Kamu. Pihak lain meninggol sebelum dia selesai berbicara. Xiao Nunu, yang telah mencapai tingkat alam psikis, memiliki pukulan yang 10 kali lebih kuat daripada saat dia berada di alam kontrol Qi. Membunuhnya dengan satu pukulan, sebelum Xiao Nunu bisa menghadapi badan lawannya, langkah kaki di hutan terdengar dari jauh ke dekat lagi. Xiao Nunu mengerutkan kening, dan dalam keputusasaan, dia tidak punya pilihan selain mengambil badan pihak lain dan kembali ke pohon. Tidak jauh di bawah pohon, tiga pria bertopeng bertemu. Apakah suara itu baru saja datang dari sini? Apakah kamu mendengarnya juga? Yah, sepertinya dia ada di dekat sini. Beritahu yang lain dan persempit jangkauan pencarian. Oke. Menggelengkan kepalanya diam-diam, ini sungguh semprul. Jika semua orang berkumpul di sini, hanya masalah waktu sebelum mereka terungkap. Kita harus pergi secepat mungkin. Xiao Nunu hendak turun dari pohon ketika suara roh pagoda emas pancer terdengar di telinga Xiao Nunu akan ditemukan 100% setiap saat. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tidak ada yang bertanya. Taling menjawab, bunuh mereka semua. Pertarungan cepat. Dia berkata, tempat ini hanya berjarak satu langkah dari gerbang dalam Istana Qian. Jika ada terlalu banyak pergerakan dan memperingatkan para petinggi, itu hanya akan membuat situasi semakin kacau. Ada caranya. Xiao Nunu menjawab, saya bisa menggunakan teratai 5 elemen untuk melakukan teknik tersembunyi bumi. Teratai 5 elemen memiliki 5 kekuatan. Xiao Nunu telah mempelajarinya sebelumnya. Emas, formasi pembunihan pisau berputar. Kayu, tusukan terlarang pasak tajam. Air, teknik gerakan air. Bumi, teknik tersembunyi di bumi. Api, tarian surgawi naga api. Di antaranya,
Gerakan air, dan teknik tersembunyi bumi, keduanya merupakan keterampilan tambahan. Yang pertama bisa berjalan di atas air, sedangkan teknik tersembunyi bumi bisa bersembunyi di dalam bumi. Inilah salah satu alasan mengapa Xiao Nunu berani datang ke Istana Qian. Saat menghadapi krisis, teknik Earth Yin dapat membantu Anda keluar dari masalah. Roh Menara berkata, 5 elemen teratai adalah produk cacat. Mungkin ada batasan waktu untuk menggunakan teknik tersembunyi bumi. Jika nanti kita menghadapi musuh yang lebih kuat, itu mungkin akan sulit. Ayo berangkat dulu. Tunggu sebentar, aku punya ide. Taling tiba-tiba punya rencana di benaknya. Xiao Nunu bertanya dengan bingung, apa idenya? Karena mereka memiliki banyak orang, bukankah lebih baik jika kamu bergabung dengan mereka? Bergabunglah dengan mereka. Apa maksudmu? Xiao Nunu terkejut. Tanpa menunggu Roh Menara menjelaskan, Xiao Nunu melirik dari sudut matanya dan melihat badan pria bertopeng di sebelahnya. Maksudmu kamu ingin aku berpura-pura menjadi dia? Apakah ini ide yang bagus? Coba pikirkan, orang-orang bertopeng ini bisa bergerak dengan tidak hati-hati di Istana Qian. Status mereka tidak boleh rendah. Kamu daripada berpura-pura menjadi dia. Seorang murid Istana Qian biasa, mengapa tidak berpura-pura menjadi dia? Xiao Nunu sedikit mengernyit dan berkata dengan ragu-ragu, apakah kamu yakin? Jika kamu ragu, kamu akan dikalahkan. Paling buruk, teknik tersembunyi bumi, 5 elemen teratai akan menjadi rahasianya. Jika kamu ketahuan, belum terlambat untuk kabur. Tanpa banyak waktu untuk memikirkannya, Xiao Nunu berpikir sejenak dan menyadari bahwa apa yang dikatakan Taling bukannya tidak masuk akal. Segera, dia melepas pakaian pertempuran lawan, lalu melepas topengnya. Setelah beberapa saat, Xiao Nunu kembali ke tanah dengan menyamar sebagai pria bertopeng. Taling berkata, jangan bilang, kamu cukup tampan dengan pakaian ini. Xiao Nunu. Taling berkata lagi, berjalanlah lebih arogan. Sekarang kamu telah berhasil menembus bagian dalam musuh. Kamu pergi ke Istana Qian dengan cara yang angkuh. Hanya pintunya. Xiao Nunu merasa sedikit lucu. Tapi ketika Xiao Nunu berjalan keluar lebih dari 10 meter. Hus! Beberapa suara hembusan angin yang cepat menyerangnya. Hah! Xiao Nunu menyipitkan matanya dan segera menjauh. Saya melihat beberapa anak panah beracun jatuh di pohon besar tidak jauh dari situ. Ini, mata Xiao Nunu menyipit. Anak panah ini jelas sedang menuju ke arahnya. Fiuh! Segera setelah itu, sesosok badan tajam menyeret pisau ke arah Xiao Nunu. Aku menemukanmu, Mahti. Pedang lawannya sangat ganas, dan mata di balik topeng itu seperti serigala liar yang ganas. Xiao Nunu tidak dapat mempercayainya. Bagaimana ini bisa ditemukan? Apa yang terjadi? Xiao Nunu bertanya diam-diam. Taling menjawab, saya juga tidak tahu. Mungkinkah dia mengetahui bahwa Xiao Nunu palsu berdasarkan auranya? Roh Menara menyangkal dugaan ini, dan identifikasi aura hanya ada di antara para ahli top. Bahkan tingkatan alam spiritual tidak dapat dibedakan. Pria bertopeng ini pasti tidak menemukan Xiao Nunu karena nafasnya. Sudah terlambat, tapi segera. Bila lawan sudah mendekat, Xiao Nunu mengelak seperti hantu. Sebelum Xiao Nunu sempat meneriakkan slogan milik kita, lawan meniup peluit bambu. Nomor 10 sudah ditemukan, cepat datang. Begitu dia selesai berbicara, angin dingin menembus tuling-tuling di hutan dari segala arah, arus dingin melonjak, dan satu demi satu, sosok dingin bertopeng mengelilinginya. Kepala Xiao Nunu dipenuhi dengan pertanyaan. Apa ini? Sekelompok pria bertopeng mengepung Xiao Nunu, seperti serigala ganas yang menatap domba yang akan disembelih. Maaf, nomor 10, kamu tidak bisa kabur malam ini. Hei, hentikan perlawanan. Aku bisa meninggalkanmu seluruh badan. Nomor 10. Xiao Nunu menangkap dua kata ini. Dia melihat sekeliling dan tiba-tiba menemukan masalah. Walaupun setiap orang berpakaian sama persis, dengan seragam, senjata, bahkan topeng di wajahnya, namun jika diperhatikan lebih dekat, Anda akan menemukan bahwa pojok kiri bawah topeng setiap orang ditandai dengan nomor yang berbeda-beda. Ada yang berumur 15 tahun. Ada yang berusia 19 tahun. Ada yang berumur 23 tahun. Anda tidak perlu memikirkannya untuk mengetahui bahwa topeng di wajah Xiao Nunu pastilah angka 10. Tiba-tiba,
Xiao Nunu tiba-tiba mengerti bahwa orang-orang ini mungkin telah mencari nomor 10 sejak awal, bukan diri mereka sendiri. Tapi nomor 10 yang asli telah dibunuh olehnya, dan sekarang dia telah menjadi orangnya. Mata mereka, nomor 10. Xiao Nunu langsung terdiam oleh roh menara. Lihatlah ide burukmu. Suara serak. Lihatlah ide burukmu. Xiao Nunu terdiam. Sejak awal, orang-orang ini tidak mencari diri mereka sendiri, tetapi mencari nomor 10 yang asli. Ini adalah hal yang baik, tapi itu merugikan diri sendiri. Taling tidak tahan lagi. Aku benar-benar akan ditertawakan sampai mati. Kamu sangat sial. Apakah kamu yakin itu sifat sialku? Bukan karena idemu terlalu bagus. Bahkan jika itu adalah keberuntunganku. Bahkan orang bijak paling top di dunia pun terkadang mengalami kecelakaan. Kesalahan utamanya adalah pria bertopeng nomor 10 yang menghunus pedangnya saat melihatmu. Orang lain akan berpikir begitu mereka hanya datang untukmu. Taling membela. Xiao Nunu terdiam mendengar apa yang dikatakan Taling. Memang benar, semua orang mencari nomor 10, dan Xiao Nunu kebetulan berada di dekat nomor 10. Nomor 10 sendiri tidak menyangka bahwa selain sekelompok musuh, juga akan ada Xiao Nunu yang ikut campur. Tidak sulit untuk menebak bahwa karena langit terlalu gelap, nomor 10 mungkin menganggap Xiao Nunu sebagai musuh tunggal, jadi dia ingin mengambil kesempatan untuk membunuh salah satu dari mereka. Hal ini juga bisa menjelaskan kenapa nomor 10 begitu terkejut saat melihat Xiao Nunu yang mencoba membunuhnya. Sekarang kalau dipikir-pikir, sorot mata nomor 10 dengan jelas menunjukkan bahwa dia mengenali orang yang salah. Beberapa kebetulan terjadi bersamaan, dan dengan saran dari Smart Tower Spirit, Xiao Nunu menjadi pengganti nomor 10. Dalam keadaan saat ini, sulit bagi Xiao Nunu untuk menjelaskannya. Tentu saja, pria bertopeng itu tidak bermaksud memberi kesempatan pada Xiao Nunu untuk menjelaskan. "Bunuh!" teriak seseorang. "Hei, pergilah dengan damai. Kamu tidak akan selamat." Hus, hus, hus. Cahaya dingin menyala. Energi pedang ada di mana-mana, dan semua orang menyerang dari belakang, kiri, dan kanan. Xiao Nunu bergerak dan menghindar dengan cepat. Beberapa orang tidak melakukan apa-apa, tetapi kemudian, dua orang lagi datang untuk membunuh dari kedua sisi, dan Xiao Nunu mundur lagi. Sekelompok pria bertopeng, sangat kejam dalam gerakannya, dan setiap serangan diarahkan ke gerbang vital. Xiao Nunu juga tahu bahwa tidak ada pilihan lain. Dia melompat ke atas sepotong batu biru dan memandang semua orang dengan dingin dari balik topeng. Pergi sekarang, masih ada cara untuk bertahan hidup. Mereka tidak mundur sama sekali, melainkan meleduk dengan niat membunuh yang lebih kuat. "Apakah hanya kamu?" Seseorang mengayunkan pisaunya untuk membunuh Xiao Nunu. Saat dia bergerak, lapisan api putih dingin menyala di bilahnya. Melihat musuh yang mengancam, Xiao Nunu mengulurkan tangan dan menekan gagang pisau panjang di belakangnya. Tepat sebelum pedang lawan menyerang, pisau panjang di belakang Xiao Nunu tiba-tiba terlepas dari sarungnya. Kiang! Cahaya pedang menari seperti gelombang biru yang menembus kegelapan. Sebelum pria bertopeng penyerang itu meraung, kepalanya sudah terbang menjauh dari lehernya. Semua orang bertopeng sedikit terkejut. Tapi setelah keterkejutan itu, yang muncul adalah niat membunuh yang lebih dingin. Kedua pria bertopeng itu masing-masing melemparkan kail dan arit. Kail dan arit itu disambungkan ke rantai besi dan dikaitkan langsung ke bahu kanan dan lutut kiri Xiao Nunu. Xiao Nunu segera mengambil langkah hantu, meninggalkan bayangan di tempat. Ketika kedua kait dan sabit melewati bayangan, Xiao Nunu sudah melangkah ke depan kedua pria bertopeng itu. Pedang panjang itu terhunus, dan cahaya pedang yang indah melintas di mata mereka berdua seperti bulan yang bersiul. Kedua pria itu terguncang, dan kemudian berdiri di sana dengan kaku. Saat garis darah di tenggorokan mereka dengan cepat menebal, mereka berdua kehilangan nyawa pada saat yang bersamaan. "Formasi 7 api pembunuh piton!" teriak seseorang. Begitu dia selesai berbicara, 7 sosok berturut-turut meleduk dengan arogansi yang kuat, dan pupil dari 7 pria bertopeng tampak seperti teratai api yang mekar. Kemudian ketujuh orang itu membuat segel yang sama. Dalam sekejap, 7 ular piton api yang ganas berlari keluar sambil menari membentuk lingkaran. 7 ular piton api itu penuh momentum. Kemanapun mereka pergi, 7 tanda hitam hangus diseret keluar dari bumi. Sudut mata Xiao Nunu sedikit dingin, kekuatan orang-orang ini tidak lemah.
Setiap orang memiliki tingkat kultivasi yang dekat dengan alam psikis. Tiba-tiba, kekuatan spiritual meleduk di badan Xiao Nunu. Di bawah naungan energi spiritual, pisau panjang itu sepertinya telah direndam dalam cahaya bintang yang tak ada habisnya. Xiao Nunu menebas 7 kali berturut-turut, menggunakan jurus di Qian Renjue. Qiang, Qiang, Qiang. 7 lampu pedang agung itu seperti jangkar terbang pemecah es, menghadap langsung ke 7 ular piton api yang menakutkan. Serangan kekuatan yang terus-menerus segera meledupkan gelombang energi yang kacau di hutan. Saya melihat cahaya pedang yang luar biasa tanpa ampun memotong badan 7 ular piton api. Apa? Raut muka ke-7 orang itu berubah drastis, dan cahaya pedang datang untuk membunuh mereka. Kepala dan badan ular piton api meleduk inci demi inci, mematahkan setiap sendi. Semburan api membakar dengan liar, dan hutan gelap diterangi. Sekarang, di platform puncak raksasa yang menjulang tinggi. Di malam hari, angin dingin bertiup. Sosok dingin dan menawan mengenakan gaun hitam panjang berdiri di balkon. Wanita itu memiliki fitur wajah yang sangat bagus, namun wajahnya pucat pasi. Sudut matanya yang sedikit terangkat menunjukkan ketajaman. Meski wajahnya tanpa raut muka saat ini, dia juga memiliki aura agresif. Ini adalah penampilan dan temperamen yang sangat istimewa, dengan rasa kesakitan dan ketajaman, hidup berdampingan dalam satu orang. Tuan. Pada saat ini, sosok yang mengenakan topeng dan pakaian perang muncul di belakang wanita itu. Nomor di topengnya adalah, nomor 1. Tuan, telah diketahui bahwa orang yang mencuri, Six Yin Firefox, bukanlah Deadpool nomor 10, tetapi Deadpool nomor 9. Hah? Wanita itu berbalik, wajahnya dingin, nomor 10 meninggal secara tidak adil. Ya, Deadpool nomor 1 dengan sungguh-sungguh menjawab, Deadpool nomor 9 mengkhianatimu, Tuan. Setelah dia mencuri, Six Yin Firefox, dia memberikannya kepada Qin Zongyuan. Ini Qin Zongyuan lagi. Aku, Yesue harus memotong dari kehidupan kutu kupret ini. Wanita itu tampak sedikit bersemangat, dan dia bahkan membuka mulutnya untuk mengutuk. Deadpool nomor 1 tidak berani berbicara. Bahkan ada setetes keringat dingin yang menetes dari balik topeng. Semua orang di istana Qian tahu bahwa tuannya Yesue adalah seorang kritikus kecantikan yang terkenal edan. Dia sangat tidak stabil secara emosional. Begitu dia mulai bersemangat, bahkan mengambil napas ekstra pun berbahaya. Yesue bertanya dengan dingin, di mana Qin Zongyuan sekarang? Deadpool nomor 1 dengan cepat menjawab, dikatakan bahwa Qin Zongyuan telah membawa Six Yin Firefox ke Jiuyao Burning Flame Valley. Kutu kupret. Yesue mengertakkan giginya, dengan niat membunuh di wajahnya. Rubah api 6 Yin lahir dengan menghisap, api dingin 6 Yin. Aku berhasil menangkapnya hanya agar rubah api 6 Yin bisa bawa aku ke lembah api terbakar untuk mencarinya. Api Liu Yin Lengyan tidak boleh dimanfaatkan oleh kutu kupret seperti Qin Zongyuan. Deadpool nomor 1 juga mengetahui pentingnya Six Yin Firefox. Rubah ini langka di dunia. Ia dapat menyerap kekuatan api dingin Liu Yin, dan api dingin Liu Yin adalah api Tai Yin yang langka di dunia. Bahkan istana Qian tidak memiliki api seperti itu dalam koleksinya. Jika Qin Zongyuan adalah diizinkan untuk menghidupkan kembali api Liu Yin Cold Flame. Menaklukkan istana Qian pasti merupakan pencapaian yang luar biasa. Saat itu, posisi Qin Zongyuan di istana Qian pasti akan menstabilkan Yesue. Ini jelas merupakan sesuatu yang Yesue tidak ingin lihat. Pergi dan panggil kembali semua Deadpool. Aku akan ke Jiuyao Burning Flame Valley. Suara serak. Istana Qian. Di hutan luas yang menghubungkan halaman luar dan gerbang dalam, sekelompok orang mematikan bertopeng tidak bisa mendekati Xiao Nunu. Benturan energi pedang dan nyala api yang dahsyat menerangi segalanya. Xiao Nunu tidak berniat bertarung. Tempat ini terlalu dekat dengan gerbang dalam istana Qian, dan keadaan akan berubah nanti. Semuanya, mundur. Dengan raungan dingin, Xiao Nunu mengayunkan pedang panjangnya, dan 7 atau 8 lampu pedang yang megah menyerbu ke arah para pelayan Mahti bertopeng. Pedang itu meleduk, lampu hijau memercik, dan semua orang tersungkur ke tanah. Faktanya, Xiao Nunu sudah menahan diri, jika tidak, tanah akan dipenuhi mayat saat ini. Saat Xiao Nunu hendak mengungsi, 2 anak panah menyerang, satu dari kiri dan satu lagi dari kanan.
Xiao Nunu memegang pedangnya di depan untuk melawan. Dua anak panah mengenai bilahnya, menyebabkan dua ledukan udara besar satu demi satu. Satu anak panah memantul ke tanah dan menembus 3 kaki ke dalam tanah. Sebuah anak panah menghantam pohon besar di sampingnya, dan pohon itu langsung ditebang. Segera setelah itu, dua sosok dengan aura yang lebih kuat muncul di kedua sisi Xiao Nunu, satu di kiri dan satu lagi di kanan. Kedua sosok ini jauh lebih kuat daripada Deadpool bertopeng lainnya, dan kekuatan mereka telah mencapai alam psikis tingkat pertama. Nomor pada topeng seseorang adalah 2, dan nomor pada topeng orang lain adalah 3. Nomor 10, kekuatanmu mengejutkanku, kata Deadpool nomor 2 yang bertopeng dengan dingin. Nomor 3 mengikutinya dan berkata, aku tidak pernah menyadari sebelumnya bahwa kamu bersembunyi begitu dalam. Xiao Nunu merendahkan suaranya dan berkata, minggir. Hei, apakah kamu pikir kamu bisa kabur? Xiao Nunu tentu saja tidak tahu apa yang dibicarakan pihak lain. Bagaimanapun, angka 10 yang sebenarnya masih tergantung di pohon. Kirimkan hidupmu, teriak nomor 3, dan lapisan api biru tiba-tiba menyala di badannya. Nomor 2 di sisi lain juga menunjukkan niat membunuh. Dia mengangkat tangannya dan menekan gagang pisau di belakangnya perlahan-lahan terhunus, niat membunuh yang menembus tulingnya menjadi semakin edan. Mata Xiao Nunu sedikit menyipit, dan seberkas cahaya dingin berkedip jauh di dalam pupil matanya. Tepat ketika niat membunuh memenuhi udara. Berhenti. Suara dingin dan serius bercampur dengan gelombang energi yang kuat menerobos pertempuran. Nomor 2, nomor 3 dan pelayan bertopeng lainnya semuanya memandang orang yang datang. Xiao Nunu juga melirik ke arah pihak lain. Nomor 1, kata nomor 3 dengan sungguh-sungguh. Aura Deadpool nomor 1 jauh lebih kuat dibandingkan dengan nomor 2 dan nomor 3. Dia berkata, guru memerintahkan untuk membatalkan fatwa nomor 10. Semua Deadpool bingung. Xiao Nunu juga sedikit bingung. Telah diketahui bahwa orang yang mengkhianati tuannya dan mencuri, Six Yin Fire Fox, adalah nomor 9. Pembicara tidak punya niat, pendengar punya niat. Ketika dia mendengar kata-kata 6 Yin rubah api, hati Xiao Nunu sedikit menegang. Dia diam-diam bertanya kepada roh pagoda, apa hubungan antara rubah api 6 Yin dan api dingin 6 Yin? Ketika dia berada di Istana Nirvana, Ying Jinhuan memperkenalkan total 4 jenis api aneh kepada Xiao Nunu. Itu adalah api Ciling Bao dan api tanah gagak emas, 2 api yang murni, dan api hantu Huang Kuan dan api dingin 6 Yin. 3 tipe pertama semuanya dikumpulkan di Istana Qian. Sedangkan untuk jenis yang terakhir, hanya Jiuyao Burning Flame Valley yang memilikinya. Taling berkata, rubah api 6 Yin adalah monster tipe pertumbuhan. Ia dapat menyerap kekuatan api dingin 6 Yin. Sepertinya kita melakukan kesalahan dan mendapatkan informasi tentang api dingin 6 Yin. Oke, Xiao Nunu. Setelah mendengar apa yang dikatakan Deadpool nomor 1, Deadpool nomor 2, nomor 3 dan Deadpool lainnya sedikit menurunkan kewaspadaan mereka. Nomor 1 juga berjalan menuju Xiao Nunu. Tuannya salah paham tentangmu dan secara khusus memintaku datang ke sini untuk menghentikan mereka mengejarmu. Tapi, kilatan gelap muncul di mata nomor 1, dan dia berkata, kekuatanmu jauh lebih kuat dari yang kubayangkan. 2 orang-orang saling berhadapan. Di balik topeng, mata mereka tajam. Menghadapi tatapan tajam dari nomor 1, Xiao Nunu berpura-pura menghina dan merendahkan suaranya dan berkata bersenandung. Suara dengungan ini sepertinya dipenuhi dengan rasa jijai, ketidakpuasan, dan bahkan sedikit kemarahan setelah dianiaya. Nomor 1 tiba-tiba merasa seperti sedang mencari masalah. Dia ragu-ragu sejenak, lalu berkata, itu saja. Kita akan membicarakan hal lain nanti. Tuan ingin kita segera pergi bersamanya ke lembah api 9 lampu terbakar. Sekarang, nomor 2 bertanya dengan heran. Ya, sekarang, cepatlah. Jika Master menunggu terlalu lama, tidak ada yang akan selamat. Jelas sekali bahwa setiap Deadpool bertopeng sangat. Dan ketakutan ini bukanlah rasa kagum, melainkan ketakutan yang datang dari hati. Ketika dia mendengar bahwa dia akan pergi ke lembah api 9 cahaya, hati Xiao Nunu berbinar. Namun, dilihat dari sorot mata nomor itu tadi, pihak lain memiliki keraguan tentang identitasnya. Jika pihak lain memeriksa ulang Anda lagi nanti, mungkin ada risiko terekspos. Lalu aku memikirkannya,
ini adalah kesempatan langka. Jika melewatkan kali ini, akan sulit untuk pergi ke Jiuyao Burning Flame Valley nanti. Hal yang paling penting adalah orang-orang ini baru saja menyebutkan berita tentang Six Yin Fire Fox. Jika Anda mengikuti mereka, Anda mungkin tidak dapat menemukan Six Yin Cold Flame. Xiao Nunu segera mengambil keputusan dan berencana untuk terus berpura-pura. Setelah ditemukan, segera gunakan teknik tersembunyi bumi 5 elemen teratai untuk kabur. Tepat setelah fajar, langit timur bersinar dengan perut ikan berwarna putih. Istana Qian, area gerbang dalam. Istana megah dibangun di antara puncaknya. Dibandingkan dengan klan Piao Miao, Istana Qian lebih sekuler. Tentu saja, yang disebut sekuler mengacu pada bangunan klan Istana Qian yang lebih mewah dan mewah. Sepertinya mereka telah memindahkan istana kekaisaran seorang kaisar manusia ke sini. Setiap bangunan istana dan tembok besar terletak tepat. Istana Qian didominasi oleh Yan. Ada pola tentang nyala api di dinding banyak bangunan istana atau di dinding platform kota. Pada saat ini, Xiao Nunu mengikuti sekelompok pelayan bertopeng yang sudah mati ke pintu dalam. Banyak murid Istana Qian yang saya temui di jalan menjaga jarak hormat dari mereka, dan bahkan menatap mereka dengan aneh. Dalam perjalanan menuju Istana Qian, Xiao Nunu mendengar Gong Sun King menyebutkan bahwa metode pengelolaan Istana Qian berbeda dengan metode pengelolaan klan Piao Miao. Pejabat senior Istana Qian memiliki batasan yang relatif sedikit terhadap murid-murid mereka. Sangat umum bagi para murid untuk membentuk kelompok. Selama ia memiliki kemampuan, Istana Qian akan memaksimalkan relaksasi dan kesenangan. Ini seperti ribuan sub kekuatan yang dibagi ke dalam Istana Qian yang besar. Sub kekuatan ini dapat bertarung dan bersaing satu sama lain, tetapi mereka hanya perlu mengikuti satu poin dan tidak melanggar kepentingan klan tersebut. Selama itu didasarkan pada kesetiaan kepada Istana Qian, para super jenius dan monster top di bawah klan tersebut dapat melakukan apapun yang mereka inginkan. Tidak sulit untuk menemukan bahwa master yang melatih prajurit Mahti bertopeng ini adalah orang yang menikmati keistimewaan tertentu di Istana Qian. Segera, di bawah kepemimpinan Deadpool nomor 1, semua orang datang ke platform teleportasi. Di atas platform teleportasi, berdiri seorang wanita muda berpakaian hitam. Sampai jumpa, Tuan. Semua Deadpool bertopeng menundukkan kepala dan memberi hormat, seolah-olah mereka bahkan tidak memiliki keberanian untuk saling memandang. Yesue berbalik ke samping dan menunduk. Mata tajam yang dipadukan dengan wajah pucatnya yang sakit-sakitan memberinya temperamen yang unik. Xiao Nunu diam-diam menatap Yesue dan merasa terkejut. Itu seorang wanita. Suara taling juga terdengar, wajah yandere, ditambah, hati yang kejam, kamu harus hati-hati. Ya, kenapa? Xiao Nunu bertanya diam-diam. Wajahnya mirip dengan permaisuri pembantaian San. Xiao Nunu terkejut. Keberadaannya tersegel di lantai 3 pagoda emas pancer. Manik roh darah yang kejam di badan Xiao Nunu dipadatkan dari kemarahan permaisuri Santu. Xiao Nunu mau tak mau bertanya, apa yang akan terjadi jika dia terlihat seperti permaisuri Santu? Hei, taling terkekeh, apakah itu perlu dikatakan? Dia mungkin juga cantik. Xiao Nunu tercengang lagi. Jejak kegelisahan merayapi hatiku. Tampaknya selama perjalanan ke lembah api 9 lampu terbakar ini, sesuatu yang tidak terduga mungkin terjadi. Mulai susunan teleportasi, kata Yesue dingin. Ya, Deadpool nomor 1, nomor 2, dan nomor 3 melangkah maju secara bersamaan. Segera, mereka bertiga membuat tanda dan mendorong menuju susunan teleportasi. Bas! Dalam sekejap, susunan teleportasi tiba-tiba bersinar dengan sinar cahaya yang mencolok. Saat garis berbentuk cincin menyala, susunan teleportasi diaktifkan dengan lancar. Yesue memimpin sekelompok pelayan yang mahti ke dalam formasi. Hus! Hus! Arai teleportasi diaktifkan sepenuhnya, dan Xiao Nunu serta semua orang di sekitarnya berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang. 9 lampu membakar lembah api. Setelah beberapa saat, Xiao Nunu melangkah ke kawasan kuno yang penuh legenda ini. Xiao Nunu, yang menyamar sebagai Deadpool bertopeng, berdiri di tempat tinggi bersama yang lain. Pegunungan di kejauhan tampak seperti dunia dalam lukisan. Awan di langit memiliki lapisan yang berbeda dan warna yang cemerlang. Sebelum datang ke Istana Qian, Xiao Nunu juga belajar banyak tentang Jiuyao Burning Flame Valley.
Terdapat lebih dari satu lembah raksasa di kawasan ini, bahkan beberapa lembah bahkan terhubung dengan jurang bumi. Api mungkin muncul di dalam jurang, tapi mungkin juga ada binatang berbahaya yang tidak aktif. Karena lembah api pembakaran Jiuyao tidak hanya dekat dengan istana Qian, tetapi juga terhubung dengan aliansi bela diri perang dan wilayah binatang buas. Alam binatang buas adalah wilayah terluas, dan beberapa binatang buas juga dapat menyerap api aneh dan benih api dari lembah api terbakar Jiuyao. Oleh karena itu, turbulensi kekerasan sering terjadi di kawasan purbakala ini. Tuan, tunggu di sini, saya akan memimpin orang untuk mencari lokasi Qin Zhong Yuan dan rombongannya. Kata Deadpool nomor 1. Yesue menjawab tanpa raut muka, sesegera mungkin, jika kutu kupret Qin Zhong Yuan itu mendapatkan api-api dingin Liu Yin, aku akan mencapnya bersamamu dan memberikannya kepada Guguik itu. Topeng mereka. Ya, Tuan. Deadpool nomor 1 segera memanggil semua orang, semua ikut dengan saya. Ya, semua Deadpool segera mengikuti Deadpool nomor 1 ke area kuno di depan. Setelah semua orang pergi, Yesue juga tidak menganggur. Matanya sedikit tertutup, tangannya sedikit terangkat, dan jari manis serta ibu jarinya bersentuhan. Wow, lalu, nyala api biru langit menyala dari badan Yesue. Nyala api berwarna biru langit ini sangat aneh, hanya bagian tengah nyala api yang berwarna, dan lingkaran luarnya bersifat ilusi dan transparan. Kekuatan yang dikendalikan oleh Yesue disebut Rou Yunyan. Nama ini terdengar lembut dan lembut, namun nyatanya, kekuatan Rou Yunyan tidak bisa dianggap remeh. Bas! Tiba-tiba, aliran udara di sekitar Yesue tersentuh ringan, dan kemudian, beberapa kupu-kupu biru perlahan terbang keluar dari ujung jarinya. Setiap kupu-kupu biru memiliki sosok ramping dan badan ringan, semuanya ditransformasikan oleh api awan lembut. Getaran lembut sayapnya akan menimbulkan gelombang panas. Kupu-kupu biru itu berputar mengelilingi Yesue beberapa kali, lalu melayang ke berbagai tempat di Jiuyao Burning Flame Valley. Yesue membuka matanya, sepasang mata jernih menunjukkan sedikit ketajaman. Qin Zhong Yuan, kutu kupret, bersihkan lehermu untukku, dan aku akan menghabiskan setiap tetes darahmu. Di hutan lebat, Xiao Nunu dan Deadpool bertopeng lainnya mulai beraksi. Deadpool ini adalah nomor 13. Mungkin karena dia ikut berburu nomor 10 tadi malam, suasananya agak canggung. Tapi inilah yang diinginkan Xiao Nunu. Lagi pula, baginya, semakin banyak dia berbicara, semakin mudah dia mengungkapkan rahasianya. Xiao Nunu tiba-tiba melambat dan melihat ke arah semak di sisi hutan. Di sana, ada bola api berwarna merah muda. Nyala api itu sebenarnya tergantung di inti kuncup bunga hanya sebesar nyala lilin. Suara roh menara segera terdengar, itu adalah api hati merah muda. Api hati merah muda, Xiao Nunu penasaran. Yah, api hati merah muda adalah api spiritual tingkat rendah. Ia tidak mematikan. Fungsinya untuk detoksifikasi. Bisakah ia mendetoksifikasi racun apapun? Ia dapat mendetoksifikasi racun umum, tetapi api ini terlalu kecil. Yah, efek detoksifikasinya tidak terlalu kuat. Kecuali jika Anda menggunakan kekuatan spiritual untuk memeliharanya dan membiarkannya tumbuh untuk sementara waktu, itu mungkin ada gunanya. Bagaimanapun, itu tidak ada gunanya sekarang. Taling jelas tidak tertarik dengan api hati merah muda, saya tidak terlalu tertarik untuk menumbuhkan api tingkat rendah. Tapi Xiao Nunu sedikit khawatir. Roh menara bertanya, apakah kamu menginginkannya? Akan berguna, jika kamu menyimpannya. Kalau begitu bawa ke pagoda emas pancer. Energi asli di menara dapat membuatnya tumbuh dengan cepat. Xiao Nunu tidak ragu-ragu, berjalan ke sisi Fen Xinyan dan mengangkat tangan kirinya. Pagoda emas pancer di dalam badan melepaskan fluktuasi energi spiritual yang samar-samar, dan api hati merah muda diserap bersama dengan akar bunga di bawahnya. Lembah api 9 lampu terbakar memang merupakan tempat yang ajaib. Kamu dapat menemukan bola api aneh di mana saja, kata Xiao Nunu pada dirinya sendiri. Pada awalnya, dia tidak percaya bahwa tempat ini seaneh yang dikatakan orang luar, tetapi setelah dia mendapat bola kembang api inti merah muda dalam waktu singkat setelah masuk, dia merasa bahwa tempat ini benar-benar rumah harta karun. Taling berkata, dunia ini tidak terbatas. Bukan karena dunia ini ajaib, tetapi pengetahuanmu terlalu sedikit. Xiao Nunu tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Apa yang kamu lakukan?
Kali ini, Deadpool nomor 13 di depan memandang Xiao Nunu di belakangnya. Tidak ada. Xiao Nunu berjalan menuju pihak lain. Deadpool nomor 13 segera berkata, berhentilah menunda. Jika kita tidak dapat menemukan rubah api 6 yin, kita semua akan disiksa sampai mati oleh Tuan kita. Bukannya kamu tidak tahu, apakah kamu perlu aku mengatakan lebih banyak? Setelah mengatakan itu, nomor 13 berjalan maju sendiri. Xiao Nunu mengikuti. Meski jika Anda terus tinggal bersama orang-orang ini, ada risiko ketahuan, namun demi Liu Yinlengyan, Anda hanya bisa mengambil risiko. Tanpa disadari, Xiao Nunu dan nomor 13 memasuki area yang sangat gelap. Langit yang semula cukup cerah, kini tampak tertutup awan gelap tebal, tanpa ada cahaya yang bersinar. Xiao Nunu melihat ke langit dan samar-samar menyadari bahwa suhu di sekitarnya tiba-tiba turun. Perlahan, Xiao Nunu dan Deadpool nomor 13 memasuki lembah yang sangat dalam. Segera setelah itu, sekelompok sosok familiar muncul di depan mereka berdua, yaitu Deadpool lainnya. Deadpool yang dipimpin oleh nomor 1, nomor 2, dan nomor 3, saat ini sedang berdiri di depan jurang besar. Di bawah selokan, magma merah mengalir. Ketika Xiao Nunu melangkah maju dan melihat, pupil matanya sedikit menyusut, dan dia melihat bahwa di seberang jurang, ada istana bawah tanah yang sangat spektakuler. Istana bawah tanah kuno ini membentang sampai ke lembah yang dalam, bahkan tembok batu di kedua sisinya sejumlah besar bangunan dibangun di kota. Dilihat dari kejauhan, di bawah banyaknya bangunan istana bawah tanah, terdapat saluran aliran yang melewati kota, namun saluran aliran tersebut bukanlah air, melainkan magma merah. Nomor 1, apakah kamu yakin Qin Zongyuan dan yang lainnya ada di sini? Deadpool nomor 2 bertanya. Pemimpin nomor 1 menunjuk ke tanah tidak jauh. Semua orang melihat ke samping dan melihat nyala api putih menyala di tanah. Nyala api hampir tidak ada, dan ada genangan air di tanah di bawah nyala api yang menyala sama sekali. Ini air kencing Liu Yin Fire Fox, kata Deadpool nomor 3 dengan sungguh-sungguh. Ya, urin Liu Yin Fire Fox akan terbakar dengan sendirinya. Jadi Qin Zongyuan dan Liu Yin Fire Fox kemungkinan besar ada di dalam, kata Deadpool nomor 1. Nomor 2 segera bertanya, apakah Anda sudah memberitahu tuannya? Dia sudah dalam perjalanan ke sini. Ayo masuk dulu untuk menjelajahi lokasi spesifik Liu Yin Fire Fox. Kita tidak boleh membiarkan Qin Zongyuan menemukan Liu Yin Cold Fire terlebih dahulu. Kata nomor 1, ayo pergi. Memikirkan penampilan marah Ye Suhe, semua penjaga yang mati bergidik, dan segera melintasi selokan magma dan memasuki istana bawah tanah. Area di dalam istana sangat luas. Dan apa yang Anda lihat dari luar bahkan lebih besar lagi. Platform kota yang terdefinisi dengan baik, jembatan yang bersilangan dan tangga batu, serta altar yang misterius dan unik semuanya membuat orang diam-diam waspada. Setelah beberapa saat, semua orang tiba di platform bundar yang besar. Apakah itu juga air seni Liu Yin Fire Fox? Kali ini, Deadpool nomor 2 menunjuk ke tengah platform cakram dan berkata. Semua orang melihat ke sana, dan di sana, bola api putih seperti peri yang anggun, berdetak sedikit di udara. Hah! Mata Deadpool nomor 1 sedikit menyipit, dan dia berjalan dengan rasa ingin tahu. Dia melihat api putih di tanah, lalu mengulurkan tangannya. Nyala api putih menyentuh ujung jari, mengeluarkan sedikit rasa dingin. Liu Yin Fire Fox lah yang tinggal. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, api putih di ujung jari Deadpool nomor 1 tiba-tiba berubah menjadi merah tua. Ini, mata Deadpool nomor 1 melebar di balik topeng, tidak. Ini jebakan. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, api merah tua meleduk seperti binatang buas, dan bersamaan dengan gelombang api, gelombang Deadpool nomor 1 langsung ditelan di dalamnya. Nomor 1. Deadpool lainnya merasa ngeri. Nomor 2 meraung, ada penyergapan, cepat mundur. Hoa! Tiba-tiba, hembusan angin kencang datang, dan anak panah tebal seperti tombak mengeluarkan api ekor yang cemerlang, mengenai dada Deadpool nomor 2. Anak panah tebal itu menembus dada dan punggung Deadpool nomor 2, dan hantaman besar itu mendorongnya ke belakang. Segera setelah itu, anak panah tebal itu meleduk menjadi lautan api yang membakar, dan api merah tua menyelimuti nomor 2. Yang terakhir mengeluarkan raungan yang melengking, dan dalam sekejap mata, daging dan darahnya terkelupas, berubah menjadi kerangka yang layu.
Nomor 2. Suara serak. Nomor 2. Di lembah yang dalam, istana bawah tanah dengan magma yang mengalir tiba-tiba menimbulkan niat membunuh yang tak ada habisnya. Deadpool nomor 1 adalah yang pertama ditelan oleh api merah tua. Deadpool nomor 2 langsung tertembak panah tebal. Sebelum semua orang sempat mengungsi, niat membunuh tiba-tiba muncul, dan anak panah terbang ke segala arah. Hus, hus, hus. Satu demi satu, anak panah tebal yang tajam membawa api ekor yang kuat dan membunuh semua orang. Jantung seseorang tertembus, telapak tangan seseorang tertembak, dan kepala seseorang tertembak di lehernya. Tolong, tolong. Raungan terdengar, dan satu demi satu kematian bertopeng merenggut nyawa mereka. Setelah Deadpool nomor 1 dan Deadpool nomor 2 mati satu demi satu, Deadpool nomor 3 pun kakinya tertembak panah tebal. Kabut darah meleduk, dan potongan daging beterbangan kemana-mana. Deadpool nomor 3 tersandung ke belakang, badannya menjadi tidak stabil, dan dia berlutut di tanah dengan lemah. Dia melihat melalui dinding pasang surut api ke platform kota di area belakang istana bawah tanah. Di sana, berdiri 7 atau 8 sosok dengan niat membunuh, memegang busur dan anak panah yang menyala-nyala. Salah satu dari mereka memakai topeng Deadpool yang sama di wajahnya. Itu adalah Deadpool nomor 9 yang mengkhianati Yeshuhe. Nomor 9. Itu kamu. Raungan pelan keluar dari tenggorokan nomor 3. Hoa. Hampir di saat yang sama, sebuah anak panah tebal tanpa ampun menembus tenggorokan Deadpool nomor 3. Serangkaian hujan darah yang luar biasa terjadi, dan Deadpool nomor 3, yang memiliki alam psikis tingkat pertama, tidak mau menerima kebencian. Dalam waktu 20 atau 30 detik, semua pelayan Yeshuhe yang paling mematikan dimusnahkan. Hei, kenapa belum semua elit Deadpool yang bernilai 100 bertemu dengan Raja Neraka? Di platform tinggi di dalam istana, Deadpool nomor 9 dan kelompoknya semuanya bangga, dan kata-kata mereka penuh dengan penghinaan. Arai panah bulu api, yang dikerahkan oleh kakak senior Muhai memang kuat. Itu dengan mudah memusnahkan semua pasukan Yeshuhe. Pemuda bernama Muhai memegang busur besar berwarna merah dan membawa tempat anak panah besar di belakang punggungnya. Orang ini adalah tangan kanan Qin Zongyuan. Muhai sangat kuat, dan dialah yang baru saja menembak nomor 2 dan Deadpool nomor 3. Muhai mencibir, itu hanya sekumpulan anggur dan kantong beras. Pemanah lainnya bertanya, kakak senior Muhai, haruskah kita menyergap Yeshuhe di sini, atau pergi dan bergabung dengan kakak senior Qin? Cari kakak senior Qin. Muhai berkata, istana bawah tanah ini tidak hanya memiliki satu pintu masuk. Yeshuhe mungkin tidak bisa lewat sini. Beberapa orang mengangguk. Saya tidak tahu apakah kakak senior Qin telah menemukan api-api dingin Liu Yin. Jangan khawatir, dengan Liu Yin Fire Fox yang memimpin. Kita pasti akan menemukannya. Belum terlambat, ayo pergi dan bergabunglah dengan kakak senior Qin. Saat Muhai, Deadpool nomor 9 dan yang lainnya hendak pergi, salah satu dari mereka tiba-tiba berhenti. Tunggu, kenapa ada orang lain? Semua orang terkejut. Muhai juga berbalik ke samping dan melihat sosok bertopeng Deadpool berdiri di platform melingkar tinggi dengan mayat berserakan di tanah. Orang ini tidak lain adalah Xiao Nunu yang menyamar sebagai Deadpool nomor 10. Dia berdiri dengan dingin di tengah-tengah mayat, tanpa raut muka di wajahnya. Melihat dari kejauhan, dia tampak seperti patung batu. Sejujurnya, bahkan Xiao Nunu tidak menyangka bahwa dalam sekejap mata, semua orang di sekitarnya akan musnah. Muhai jelas tidak berniat membiarkan ikan ini lolos dari jaring. Atasi dia, kata Muhai dengan nada dingin. Ya, setelah mengatakan ini, beberapa pemanah membuka busurnya dan menarik anak panah. Wow, nyala api yang membara dengan cepat naik ke badan panah, dan target mereka semua ditujukan ke Xiao Nunu saat ini. Hei, mudah sekali untuk pergi, dasar orang sial. Hei, tali busurnya bergetar kuat, dan beberapa anak panah panjang melesat ke arah Xiao Nunu seperti bintang yang mengejar api. Saat niat membunuh muncul, mata di balik topeng Xiao Nunu tiba-tiba menjadi dingin, dan pisau panjang di belakangnya terhunus. Dalam sekejap, kekuatan pedang berputar, dan satu demi satu bayangan pedang seperti roda bintang keluar. Semua anak panah yang terbang ke arah Xiao Nunu memantul dan patah. Apa? Raut muka semua orang di sekitar Muhai berubah.
Deadpool nomor 9 juga merasakan ledukan keterkejutan di dalam hatinya. Bagaimana itu bisa terjadi? Apakah kamu memprovokasi kami? Muhai mengangkat busur dengan satu tangan dan mengambil anak panah tebal dari tempat anak panah di belakangnya dengan tangan lainnya. Hus-hus. Panah tebal itu berputar beberapa kali di ujung jari Muhai, dan kemudian dengan mulus menangkap tali panah itu. Dengan ledukan dahsyat, busur dan anak panah itu tiba-tiba berubah menjadi bentuk bulan purnama. Muhai mengumpulkan seluruh kekuatannya, dan panah yang tajam dan tebal itu tiba-tiba berubah menjadi merah tua, seperti besi panas membara. Panah jahat bulu api. Kematian. Dia meraung keras, dan mata Muhai memancarkan aura dingin dan kejam. Hus! Panah merah tebal itu meleduk menjadi gelombang api spiral saat bergerak. Api panas dan gelombang udara saling terkait dan berputar dengan kecepatan tinggi. Saat anak panah itu mencapai mata Xiao Nunu, itu seperti berlian cahaya yang menembus segalanya. Senyuman di wajah Muhai penuh percaya diri dan sengit. Pukulan ini cukup untuk langsung membunuh siapapun di alam psikis tingkat pertama. Kecuali Xiao Nunu. Suara keras yang keras meleduk di platform cakram tinggi, dan gelombang merah tua meleduk seperti awan. Senyum Muhai langsung membeku di wajahnya. Aku melihat Xiao Nunu mengangkat lengan kirinya, dan kelima jarinya dengan kuat menggenggam panah tebal itu seperti tombak terbang. Aliran udara kacau, gelombang panas menyapu, dan energi yang kuat menyebar di depan Xiao Nunu. Meskipun badan di bawahnya batu bata hancur, tapi sosok Xiao Nunu tetap tidak bergerak. Sebelum orang-orang di seberang bisa bereaksi, pola kuno perunggu emas gelap muncul di lengan Xiao Nunu. Hoa! Anak panah tebal itu terbang ke arah berlawanan dari tempatnya datang. Meski tidak diberkati oleh kekuatan api jahat, kecepatan panah ini 2 atau 3 kali lebih cepat dibandingkan saat datang. Dalam kilatan petir, panah tebal yang terbang kembali seperti guntur yang menembus masa sulit, dan langsung tiba di depan Muhai. Muhai juga secara tidak sadar ingin menangkap anak panah itu, tapi dia gagal bergerak. Panah kejam itu langsung menembus tenggorokan Muhai. Sosoknya tiba-tiba membeku. Wajah orang lain di sampingnya sangat pucat. Sekarang, bagian belakang lembah yang dalam. Sebuah tim yang terdiri dari 5 atau 6 orang datang ke istana bawah tanah yang lebih gelap. Di tengah istana bawah tanah ini terdapat lorong lebar, dengan tempat lilin di kedua sisi lorong. Nyala api di menorah belum padam, namun belum diketahui siapa yang menyalakannya. Api merah itu bergoyang seperti hantu menari berbaju merah. Saudara senior Qin, kita telah memasuki area yang sangat dalam, mengapa kita belum melihat Liu Yinlengyan? Pembicaranya adalah seorang wanita, rubah putih. Rubah putih itu berukuran cukup kecil, seukuran kucing rumahan. Mata rubah berwarna putih keperakan, dan terdapat pola cian di tengah keningnya. Polanya terlihat seperti 6 helai daun terbuka, yang sangat unik. Qin Zongyuan melirik Liu Yin Firefox dan berkata, "Jangan khawatir, Liu Yin Firefox telah ditangkap oleh wanita Ye Suhe setidaknya selama 10 hari. Ia sangat membutuhkan pengisian energi psikisnya dan pasti akan melakukannya bawa kami ke Liu Yinlengyan." "Ya, saudari junior Zhao Jin, jangan khawatir, kita bisa mengikuti Liu Yin Firefox." Pemuda lain mengikuti. Wanita bernama Zhao Jin menjawab dengan tenang, "Saya tidak terburu-buru, saya hanya khawatir wanita dan Ye Suhe itu datang. Dengan Muhai di sana untuk menghentikannya, bahkan jika Ye Suhe datang, dia tidak akan melakukannya. Aku tidak bisa menyusul begitu cepat." Itu benar. Pada saat wanita dan Ye Suhe itu tiba, kita sudah mendapatkan api dari Liu Yinlengyan. Seringai puas muncul di wajah Zhao Jin. Tiba-tiba, rubah api Liu Yin yang memimpin di depan tiba-tiba mempercepat gerakannya. "Lihat rubah api," seru seseorang. "Hah!" Mata Qin Zongyuan bersinar terang, ia berjalan sangat cepat, sepertinya tidak jauh dari Liu Yinlengyan. Ta. Liu Yin Firefox berlari ringan di tanah dengan keempat cakarnya, dan ia melangkah melintasi setelah melewati beberapa langkah, saya melompat ke lapangan yang lebih luas. Qin Zongyuan, Zhao Jin dan yang lainnya segera mengikuti. Namun saat ini, beberapa kupu-kupu biru tiba-tiba muncul di hadapan semua orang. Hah! Mata Qin Zongyuan menyipit, dan dia meraung dengan dingin, mundur. Hati Zhao Jin dan yang lainnya menegang. Begitu dia selesai berbicara, kupu-kupu biru muda itu tiba-tiba melaju dan mengalirkan aliran udara panas ke arah semua orang.
Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Qin Zongyuan segera menggunakan keterampilannya yang kuat dan melepaskan beberapa serangan telapak tangan secara berurutan. Kekuatan telapak tangan yang ganas dan mendominasi menghantam kupu-kupu biru, kedua kekuatan itu bertabrakan, dan aliran udara meleduk. Gempa susulan berwarna merah dan biru melanda ke segala arah, seiring dengan retaknya bumi, dan sisa kekuatan yang menyebar langsung menerbangkan Liu Yin Fire Fox tidak jauh dari situ. Wow! Liu Yin Fire Fox meraung panik. Keempat cakarnya menari-nari di udara. Saat Liu Yin Fire Fox hendak jatuh ke tanah, tiba-tiba, sosok dingin dan luar biasa berbaju hitam berbalik dan mengetuk Liu Yin Fire Fox pergi. Qin Zongyuan, kamu sangat berani. Kamu bahkan berani merampas barang-barangku. Wow! Sebuah suara setenang air mencapai telinganya, dan aliran udara dingin mengalir ke arahnya tangannya. Dia memegang badan kecil Firefox dengan tangan kirinya, dan dengan lembut membelai kepala Firefox dengan tangan kanannya. Zhao Jin dan kelompok di belakang mereka semua mengeluarkan senjata mereka. Qin Zongyuan menyipitkan matanya, Ye Suhe, kamu datang dengan sangat cepat. Ye Suhe dengan lembut membelai bulu lembut Liu Yin Firefox. Aku hanya perlu berpikir bahwa orang-orang di sekitarku mengkhianatiku dan mencuri Liu Yin Firefox. Aku memberikannya padamu, dan aku hanya punya satu pikiran di benakku, yaitu segera menemukanmu. Hahaha. Qin Zongyuan tersenyum, Ye Suhe, apakah kamu satu-satunya? Tentu saja masih ada lagi. Pelayan setiaku yang telah meninggal akan segera datang. Benarkah? Qin Zongyuan tersenyum lebih bangga, sepertinya kamu tidak masuk dari pintu depan. Jika kamu datang dari depan, kamu akan melihat pemandangan tentaramu yang mati dimusnahkan. Apa katamu? Wajah Ye Suhe berubah. Qin Zongyuan tersenyum bangga, Ye Suhe, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku tidak dapat menebak bahwa kamu akan datang ke sini? Begitu dia selesai berbicara, badan Qin Zongyuan meleduk dengan kekuatan, dan serigala hijau yang mendominasi tiba-tiba muncul. Setelah itu, serigala ganas ini sangat besar, tingginya lebih dari 10 meter, dengan api hijau jahat menyala di luar badannya, dan duri hitam yang tumbuh keluar meleduk di sekitar lehernya. Seperti makhluk yang merangkak keluar dari neraka. Kekuatan yang dikendalikan Qin Zongyuan adalah sejenis api hewan yang disebut api beracun hijau. Api-api beracun hijau hanya ada di badan monster itu, dan kekuatannya cukup mendominasi bagi orang biasa untuk dikendalikan. Ye Suhe, sudah waktunya kamu menyerah di hadapanku. Hanya dengan menaklukkan wanita sepertimu aku bisa menunjukkan betapa luar biasa Qin Zongyuanku. Aum! Setelah kata-kata itu jatuh, Qin Zongyuan mengangkat tangannya dan melambai ke depan. Serigala api beracun yang besar bergegas menuju Ye Suhe. Taklukkan aku, ayo! Biarkan aku melihat kemuliaanmu sebagai seorang pria. Kata-kata Ye Suhe sinis dan matanya menunjukkan rasa jijai. Saat nyala api biru menyala di matanya, satu demi satu kupu-kupu biru terbang keluar dari belakangnya. Kupu-kupu biru terbang dengan ringan dan mulus pada awalnya, lalu tiba-tiba berakselerasi dan menabrak serigala hijau beracun dengan gumpalan api ekor. Meskipun kupu-kupu biru itu kecil, ia menabrak serigala hijau beracun. Serigala ganas itu meleduk dengan kekuatan yang luar biasa. Lapisan gelombang cahaya dan bayangan pecah meleduk di antara keduanya, dan dalam sekejap mata, terjadi lebih dari selusin benturan kekuatan. Aum! Dalam konfrontasi pertama, api hijau beracun berada di atas angin, dan serigala hijau ganas melompat keluar dan bergegas menuju Ye Suhe. Ye Suhe memeluk Liu Yin Firefox, dan api biru di luar badannya melilitnya seperti ular piton api. Detik berikutnya, serigala hijau ganas itu menghantam penghalang api, dan kedua kekuatan itu bertabrakan, memicu badai panas yang lebih kacau. Hei! Qin Zongyuan menunjukkan sedikit lelucon di wajahnya, dan dia bergegas keluar. Membawa angin jahat yang kuat, dia tiba di depan Ye Suhe. Phantom Poison Palm. Telapak tangan itu mengenai, dan rambut di pipi Ye Suhe bergerak. Telapak tangan saling bertukar, dan akibatnya menyebar seperti gelombang pasang. Karena Ye Suhe memegang Liu Yin Firefox di satu tangan dan api hijau beracun itu sangat kuat, Qin Zongyuan benar-benar berada di atas angin lagi. Ye Suhe mundur terus-menerus, dan pada saat yang sama, Zhao Jin, yang berada di belakang Qin Zongyuan, memanfaatkan situasi tersebut dan mengayunkan energi pedang. Energi pedang menyerang di depan Ye Suhe.
Meskipun Ye Suhe memblokirnya tepat waktu, Liu Yin Firefox di pelukannya terbang keluar. Wow! Sebelum Ye Suhe dapat mengambil kembali Liu Yin Firefox, Qin Zongyuan bergerak dan meraih Firefox di tangannya. Sisi lain dari istana bawah tanah. Pertempuran baru saja berakhir. Kamu bukan Deadpool nomor 10. Deadpool nomor 9, yang telah mengkhianati Ye Suhe, tertusuk pisau panjang, dan topeng di wajahnya jatuh ke tanah. Tidak jauh dari situ, Mo Hai dan yang lainnya kehilangan seluruh vitalitasnya. Darah mengalir dengan gembira. Ketakutan memenuhi seluruh wajah nomor 9. Di depannya ada Deadpool yang memakai topeng nomor 10, tapi nomor 9 tahu bahwa orang di depannya pasti bukan nomor 10. Suara serak, jauh di dalam istana bawah tanah. Liu Yin Firefox kembali ke tangan Qin Zongyuan lagi. Api hijau beracun menempel di sekitar badan Qin Zongyuan seperti jubah yang indah. Pada saat ini, auranya membanjiri Ye Suhe. Keduanya adalah jenius jahat terbaik di Istana Qian Langit, dan nyala api panas melonjak. Ye Suhe, menyerahlah di hadapanku sekarang, dan aku akan memaafkanmu atas kesalahanmu sebelumnya. Qin Zongyuan bangga dan bersemangat, dan matanya menatap Ye Suhe dengan sedikit panas. Hahaha, Ye Suhe tertawa menghine. Penampilanmu saat ini tidak cukup untuk membuat hatiku tergerak. Zhao Jin, yang berada di belakang Qin Zongyuan, mengarahkan pedangnya ke arah Ye Suhe masih berbicara tanpa malu-malu di sini. Hari ini saya akan menyelesaikannya untuk Anda, jangan sampai kamu bertingkah seperti monster di klan lagi. Senyuman menggoda muncul di wajah pucat Ye Suhe. Dia menunjuk ke arah Zhao Jin dan berkata, apakah kamu cemburu? Wanita, apakah kamu dibutakan oleh kecemburuan? Sekarang, kamu. Mata Zhao Jin dipenuhi amarah. Wanita edan, mari kita lihat apakah aku tidak memotong lidahmu. Setelah mengatakan itu, Zhao Jin ingin menyerang Ye Suhe dengan pedangnya, tapi detik berikutnya adalah dihentikan oleh Qin Zongyuan. Qin Zongyuan terlihat menyerahkan Liu Yin Firefox di tangannya kepada Zhao Jin dan rombongannya. Kamu pergi mencari api dingin 6 yin dulu, dan serahkan saja padaku. Saudara senior Qin Zongyuan, berkata, tidak perlu bertanya lagi. Ye Suhe, yang berada di seberangnya, mengangkat alis tipisnya. Dia berkata dengan penuh minat, apakah kamu ingin berduaan denganku? Salah. Kalau begitu, selanjutnya, kamu mungkin merasa sedikit sakit. Ye Suhe terkekeh. Dia terlihat sedikit tidak normal, tetapi dia harus mengakui bahwa alis dan senyumannya penuh pesona. Benarkah? Qin Zongyuan menjawab, kalau begitu aku sedikit tidak sabar. Ye Suhe tertawa. Tiba-tiba, gayanya berubah, dan senyuman di wajahnya tiba-tiba menjadi aneh. Tidak perlu menunggu, kamu harus menikmati ehnya. Tepat ketika semua orang bertanya-tanya apa kata-kata harimau dan serigala itu, rubah api Liu Yin yang diserahkan Qin Zongyuan kepada Zhao Jin dan yang lainnya tiba-tiba menjadi sangat mania. Wow! Anggota badannya meronta dengan liar, dan mata putih keperakannya tiba-tiba menjadi merah. Semua orang terkejut. Saya melihat tanda biru menyala di badan Liu Yin Firefox. Rune itu seperti rantai besi yang memenjarakannya, menutupi badan Liu Yin Firefox. Raut muka Qin Zongyuan tidak bisa tidak berubah. Kutukan pemecah jiwa Yunyan. Setelah mendengar kata-kata, kutukan pemecah jiwa Yunyan, yang lain menjadi lebih ngeri. Sebelum semua orang bisa mundur, Qin Zongyuan segera mengusir Liu Yin Firefox. Namun reaksinya pada akhirnya merupakan langkah yang terlalu lambat. Suara keras yang mengguncang bumi bergema di istana bawah tanah, dan kekuatan penghancur yang sangat mengerikan tiba-tiba meletus dari badan Liu Yin Firefox. Api awan biru lembut itu seperti teratai api biru yang mekar. Ketika badan Liu Yin Firefox hancur berkeping-keping, Zhao Jin dan yang lainnya langsung meleduk menjadi bola kabut darah. Kematian berkembang, menciptakan pesta visual. Meskipun Qin Zongyuan, yang terkuat, segera mundur, dampak intrusi ke dalam badannya masih menyebabkan darah dan energi di badannya melonjak, dan sudut mulutnya menjadi merah. Zhao Jin. Mata Qin Zongyuan merah padam. Melihat rekan-rekannya yang terbunuh dalam sekejap, api kemarahan melonjak ke dalam hatinya. Kamu, dia. Qin Zongyuan melotot. Terkikik. Ye Suhe tertawa terbahak-bahak hingga dahan-dahannya bergetar, dan dia berkata dengan manis, gadis kecilku baru saja mengingatkanmu, kakak senior Qin.
Sudah kubilang, itu akan sedikit menyakitkan. Kamu, Qin Zongyuan mengepalkan tangannya. Darah mengalir dari sudut mulutnya. Kapan kamu menanam kutukan pemecah jiwa api awan pada Liu Yin Firefox? Baru saja. Adik junior, apakah teknikku memuaskanmu, kakak senior? Baru saja. Qin Zongyuan tidak bisa menahan perasaan terkejut. Ternyata dalam waktu singkat ketika Ye Suhe menggendong Liu Yin Firefox di pelukannya, dia diam-diam telah menanamkan kutukan pemecah jiwa api awan. Ini mantra yang sangat menakutkan, sangat mematikan. Di seluruh istana Qian, hanya Ye Suhe yang mempelajarinya. Tapi apa yang tidak diharapkan Qin Zongyuan adalah Ye Suhe tanpa sadar dapat menekan Ru Yunyan ke dalam badan Liu Yin Firefox, dan kemudian meledukkannya saat semua orang tidak siap. Kerusakan yang disebabkan oleh gelombang ini secara langsung mereka memusnahkan semua orang kecuali Qin Zongyuan. Qin Zongyuan tidak pernah menyangka bahwa Ye Suhe bahkan akan mengambil nyawa Liu Yin Firefox. Bagaimana kamu bisa menemukan Liu Yin Lengyan setelah Liu Yin Firefox mati? Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dipahami oleh Qin Zongyuan. Namun, semua orang di istana Qian tahu bahwa Ye Suhe terkenal edan mengkritik kecantikan. Dalam hal ini, tindakan dan pikiran batinnya tidak dapat diukur dengan pemikiran orang normal. Cara-caranya jelas cenderung edan. Hahaha. Ye Suhe tersenyum menghine, dan menyelipkan belati giok putih ke tangannya. Saat kamu memilih untuk pamer di depanku, aku tidak ingin Liu Yin Lengyan lagi, aku hanya ingin bunyi kamu. Hei! Ye Suhe bergerak dan dengan cepat bergegas ke Qin Zongyuan. Yang terakhir dengan cepat melancarkan serangan balik, tetapi begitu dia menggunakan keahliannya, darah dan energi di badannya melonjak. Saat dia sedang terburu-buru, dia hanya bisa menyerang secara acak. Qin Zongyuan mengosongkan telapak tangannya. Sebelum dia bisa menarik telapak tangannya dan membela diri, belati giok di tangan Ye Suhe mengeluarkan erangan lembut. Belati itu menggores pergelangan tangan Qin Zongyuan, seutas darah keluar. Rasa sakit yang parah menyebar, dan tendon tangan Qin Zongyuan tiba-tiba putus. Pelacur. Qin Zongyuan sangat marah. Ye Suhe tersenyum bukannya marah. Hah? Bagaimana kamu bisa memarahiku? Baru saja kamu bilang kamu ingin aku berlutut di depanmu dan menyerah padamu. Apa kamu baru saja berubah pikiran? Sekitar dan memukul lagi dengan backhandnya. Dada Qin Zongyuan tergores darah lagi. Qin Zongyuan sangat marah. Ye Suhe, aku di sini. Ye Suhe, seperti kupu-kupu ringan, mendarat di sisi Qin Zongyuan, dan menggunakan pisau lain, yang langsung dipotong sisi lain lawan. Tendon satu tangan. Sebelum Qin Zongyuan dapat berbicara lagi, Ye Suhe mengayunkan pedangnya 2 kali lagi, dan darah yang naik seperti hujan merah, sangat indah. Teruslah meraung. Ye Suhe menunjukkan senyuman edan. Saat ini, dia seperti orang edan. Qin Zongyuan akhirnya menyadari ada yang tidak beres. Wanita ini tidak berniat membunuhnya secara langsung, dia ingin menyiksanya sampai mati. Rasa dingin menyerbu hati Qin Zongyuan, dan dia berbalik untuk kabur. Ye Suhe menjadi lebih bersemangat. Pembohong, kamu sangat mengecewakanku. Aduh, hus. Ye Suhe seperti kupu-kupu yang menjalin benang di antara bunga, berubah menjadi banyak sosok di sekitar Qin Zongyuan. Belati dingin itu merobek luka berdarah satu demi satu di badan Qin Zongyuan. Darah terus mengalir dan raungan terus berlanjut. Kemanapun Qin Zongyuan pergi, dia tidak bisa lepas dari keterikatan Ye Suhe. Hanya dalam sekejap mata, Qin Zongyuan ditikam lebih dari 30 kali berturut-turut, dan pedang menghindari bagian penting. Pada saat ini, di sudut yang gelap, Xiao Nunu melihat pemandangan di depannya dan diam-diam berkata, aku yakin dia benar-benar edan sekarang. Bersambung.